let it bang, bang. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu pada pagi hari ini. Kita kembali di pembelajaran biologi kita hari ini, menyambung dari pembelajaran minggu lalu mengenai sistem indera. Untuk hari ini kita akan membahas sistem indera telinga dan kulit. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai mata, hidung, dan lidah. Hari ini kita akan bahas telinga dan kulit. Baiklah, kita mulai saja yang keempat, indera pendengar atau telinga. Telinga merupakan indera pendengar yang menerima rangsangan berupa suara. Selain berfungsi sebagai pendengar, telinga juga dipakai sebagai alat keseimbangan. Telinga tersusun atas telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dari telinga bagian luar. Pada bagian ini terdapat daun telinga dan saluran telinga bagian luar. Telinga bagian luar berfungsi menangkap getaran bunyi. Saluran telinga luar berfungsi menghasilkan minyak serumen. Letaknya dekat dengan lubang telinga dan dilengkapi rambut-rambut halus untuk menjaganya agar benda asing tidak dapat masuk. B. Telinga bagian tengah. 1. Membran timpani atau gendang telinga. Sambil diperhatikan ya gambar di sebelah kiri ini. Membran timpani berupa selaput tipis yang berfungsi untuk menerima getaran suara. Apabila ada rangsang suara mengenai bagian ini, maka akan bervibrasi atau bergetar. Yang kedua, tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Ketiga tulang ini berfungsi untuk mengkonsentrasi vibrasi atau getaran. Dan yang ketiga yang bagian dari telinga tengah adalah saluran eustachius. Saluran eustachius menghubungkan antara telinga dengan faring. Inilah yang menyebabkan seseorang yang menderita influenza, maka pendengarannya akan terganggu karena pada bagian ini tersumbat oleh lendir. Saluran eustachius berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara antara udara di luar dan di bagian dalam telinga. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas telinga bagian dalam, ya. Saya juga ada sertakan di sini gambar telinga di bagian dalam ya anak-anak ya, sambil diperhatikan. Yang pertama, di bagian telinga bagian dalam terdapat saluran gelung atau kanalis semisirkularis. Kanalis semisirkularis merupakan saluran setengah lingkaran yang berjumlah 3 buah. Saluran ini tersusun sakulus saling tegak lurus pada sudutnya dan terdapat pada tulang pelipis. Kanalis semisirkularis berfungsi sebagai reseptor gravitasi. Kanalis semisirkularis mempunyai dasar yang menggembung yang disebut dengan ampula. Yang kedua, vestibulum. Membran vestibulum terdiri atas sakula dan utricula yang berupa kantong dan dilapisi oleh sel-sel rambut dan silia. Di dalam sakula dan utricula terdapat cairan limfa dan di dalam dindingnya masing-masing memiliki sel reseptor yang disebut dengan makula. Kristal kapur tersebar di antara rambut-rambut dalam makula yang disebut dengan otolit. Otolit dipengaruhi oleh gravitasi. Yang ketiga, rumah siput atau yang biasa disebut dengan koklea. Bagian ini merupakan alat pendengar yang berbentuk seperti rumah siput.
Di dalam koklea terdapat korti yang berfungsi untuk menerima getaran suara. Koklea atau rumah siput terdiri atas 3 bahagian sebagai berikut. Yang pertama, ada skala vestibuli terletak di bagian dorsal. Yang kedua, skala media terletak di bagian tengah. Di dalamnya terdapat bagian korti yang terdiri atas sel-sel rambut sebagai reseptor yang peka terhadap getaran. Dan yang ketiga, skala timpani terletak di bagian ventral. Selanjutnya kita akan bahas proses pendengaran yang terjadi di telinga. Bagaimana suara itu bisa terjadi? Nah, jadi seperti ini. Suara itu sampai pada lubang telinga karena getarannya diterima oleh gendang suara atau yang kita sebut dengan membran timpani. Getaran di membran timpani ini akan diteruskan ke bagian tengah telinga, yaitu ke tulang martil, landasan, kemudian sanggurdi. Kemudian impuls suara ini akan diteruskan ke telinga bagian dalam, yaitu ke koklea atau rumah siput, dan merangsang saraf di sekitar cairan rumah siput dan dikirim ke otak. Selanjutnya di otak, suara tersebut diolah sehingga kita dapat mendengar dan mengartikannya. Secara singkat, di sebelah kanan ini sudah Ibu sertakan skema proses pendengaran, ya. Yang pertama, getaran suara masuk ke dalam daun telinga, lalu masuk ke saluran pendengaran, ditangkap oleh membran timpani, kemudian akan melewati tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, kemudian akan diterima oleh kortil dan diteruskan ke lobus temporalis sehingga menghasilkan hasil akhir, yaitu berupa suara yang kita bisa dengarkan. Selanjutnya kita akan membahas kelainan pada telinga. Yang pertama, radang telinga atau yang biasa disebut dengan otitas media. Penyakit ini disebabkan karena virus atau bakteri dan biasanya sering menyerang pada anak-anak. Gejalanya adalah sakit pada telinga, demam, dan pendengaran berkurang. Telinga akan mengeluarkan nanah dan kelainan ini dapat memecahkan gendang telinga. Yang kedua, kelainan pada telinga yaitu labirintitis. Labirintitis merupakan gangguan pada labirin dalam telinga. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi, geger otak, dan alergi. Gejalanya antara lain telinga berdengung, mual, muntah, vertigo, dan berkurangnya pendengaran. Dan yang ketiga yaitu ada tuli atau tunarunggu. Tuli atau tunarunggu terjadi karena penurunan atau ketidakmampuan seseorang mendengarkan suara. Selanjutnya kita akan membahas indera peraba atau yang disebut juga dengan kulit. Kulit merupakan indera peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Kulit adalah organ yang memiliki banyak fungsi, antara lain yang pertama sebagai pelindung tubuh dari berbagai hal yang dapat membahayakan. Yang kedua, kulit berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan keringat. Dan yang ketiga, kulit juga berperan sebagai pengatur suhu tubuh. Ya, di sini ada Ibu sertakan gambar kulit ya. Oke, sambil diperhatikan. Secara umum, kulit memiliki 2 lapisan, yaitu epidermis atau kulit ari dan dermis atau kulit jangat. Lapisan dermis adalah lapisan luar yang terus berganti, tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah atau sel saraf. Perhatikan, ini adalah contoh dari lapisan epidermis. Lapisan tanduk, ya, itu merupakan bagian dari lapisan epidermis.
Oke, selanjutnya yang kedua, lapisan dermis. Letaknya di bawah epidermis, terdiri atas sel-sel yang longgar dengan letak yang berjauhan dan biasanya banyak mengandung pembuluh darah. Ini ya, contoh dari jaringan dermis. Ini adalah contoh dari kapiler darah atau pembuluh darah. Pada kulit terdapat reseptor yang peka terhadap rangsangan fisik atau mekanoreseptor seperti sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Reseptor ini berupa ujung saraf yang bebas maupun ujung saraf yang diselubungi kapsul jaringan ikat. Umumnya, setiap jenis reseptor hanya dapat menerima satu jenis rangsang. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tipe reseptor pada kulit. Yang pertama ada corpus Meissner. Reseptor ini gunanya untuk merespon rangsangan berupa sentuhan. Yang kedua, corpus Pacini. Reseptor ini untuk merespon rangsangan yang berupa tekanan. Yang ketiga, corpus Krause, yaitu reseptor untuk merespon rangsangan berupa dingin. Yang keempat, corpus Ruffini berperan sebagai reseptor tekanan dan tegangan di sekitar jaringan ikat. Yang kelima, ujung saraf tanpa selaput. Reseptor ini untuk merespon rangsangan berupa sakit atau nyeri. Dan yang keenam, cakram Merkel. Reseptor ini mendeteksi sentuhan dan sebagai reseptor peraba yang beradaptasi lambat. Misalnya ketika seseorang memegang pena atau pulpen. Baiklah anak-anak, terima kasih banyak. Itu dia tadi penjelasan Ibu mengenai sistem indera, yaitu telinga dan kulit. Nah, apa yang sudah kalian dengarkan tadi dan kalian perhatikan, silahkan kalian salin, pindahkan ke buku catatan kalian, tulis dengan rapi. Oke, ini adalah pembelajaran kita yang terakhir di semester ini, karena mulai minggu depan kita sudah masuk ujian semester. Tolong kalian pelajari pembelajaran kita selama semester 2 ini agar kalian bisa mengerjakan ujian nanti dengan sebaik mungkin. Baiklah anak-anak, sampai jumpa kembali. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Oke, salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.